Kalian tahu nggak? Kalau dulu Marvel Comics yang sangat sukses itu pernah bangkrut. Mereka saat itu sedang krisis yang membuat mereka terpaksa menjual hak karakter mereka seperti Spider-Man, X-Men, dan The Fantastic Four. Kok bisa? Semua dimulai pada 1939, seorang jurnalis bernama Martin Goodman menciptakan Timely Publication, sebuah media yang akan berfokus pada penerbitan majalah komik barat. Saat itu ia melihat sebuah peluang, di mana saat ia masih bekerja sebagai penerbit majalah, orang-orang hanya berfokus pada bagian majalah yang ada bagian komiknya, tanpa memperdulikan keseluruhan isi majalah. Nah, dari situlah Timely Publication membuka bisnisnya di New York pada bulan Oktober 1939. Mereka menerbitkan Marvel Comic edisi yang pertama yang menceritakan kisah android bernama The Human Torch dan seorang anti-hero bernama Namor the Submariner. Dan benar saja, komik Marvel edisi 1 itu sangat-sangat sukses dan berhasil terjual sebanyak 900.000 eksemplar dalam waktu 2 bulan. Di tahun berikutnya mereka melebarkan sayap dan mulai merekrut beberapa orang seperti Joe Simon dan Jack Kirby. Pada 1941, Jack Kirby mulai bisa menciptakan kisah superhero-nya sendiri seperti Captain America, Vision, Wizard, Miss America, dan Destroyer. Goodman kemudian memperkerjakan pria bernama Stanley Lieber yang kemudian kita kenal dengan nama Stan Lee. Jabatan awal Stan Lee adalah sebagai editor di media ini. Setelah Perang Dunia II, genre komik mulai mengalami perkembangan. Saat itu DC Comics yang adalah saingan mereka mulai menargetkan konsumen orang yang lebih muda. Namun tidak dengan Marvel, mereka malah mentargetkan audiens orang-orang dewasa dengan menerbitkan komik The Fantastic Four yang adalah karya Stan Lee. Dan ternyata penjualan mereka lebih banyak. Hal ini membuka jalan bagi pihak Marvel untuk menciptakan kisah pahlawan super lain, seperti saat Stan Lee menciptakan The Amazing Spider-Man. Marvel saat itu dipuji oleh banyak orang karena realismenya, dan banyak karakter dari Marvel dirasa lebih relatable dengan masyarakat daripada semua karakter DC yang terlalu fantasi dan dark. Pujian itu tentunya melambungkan nama Marvel di kancah perkomikan barat. Mereka kemudian menerbitkan judul yang nantinya akan menjadi legenda, yaitu ada X-Men, The Incredible Hulk, Thor, Iron Man, Daredevil, dan masih banyak lagi. Karena banyaknya karakter ini, mereka akhirnya menyebut dunia mereka sebagai Marvel Universe. Namun pada 1954, otoritas komik dibentuk untuk menyensor dan mengatur peredaran komik di Amerika. Mereka melarang adanya aspek kekerasan, tema yang dewasa, dan konten yaitu peraturan semakin konyol ketika otoritas ini melarang adanya tema vampir, tema manusia serigala, dan cerita yang berending penjahatnya yang menang. Itu nggak boleh. Hal ini membuat Marvel melakukan pencabangan di kontennya, dan akhirnya tercipta komik seperti Howard the Duck, Conan the Barbarian, dan The Tomb of the Dracula. Nah, di momen carut marut ini, Goodman mengundurkan diri dan memberikan jabatannya ke anaknya sendiri yang bernama Chip. Tapi jabatan itu kemudian ia berikan kepada the one and only Stan Lee. Di titik ini Marvel lebih sukses daripada DC. Mau diadu dari segi manapun, Marvel masih tetap unggul dan membuat mereka menjadi distributor komik terbesar di dunia. Namun pada pertengahan tahun 80-an, banyak seniman dan tim mereka membelot dari Marvel. Dan bahkan ada yang bekerja untuk saingan mereka, membuat posisi Marvel sekarang agak terguncang. Di akhir tahun 80-an, beberapa seniman hebat Marvel berhasil memberikan nafas bagi perusahaan itu. Komik Spider-Man edisi pertama Todd McFarlane terjual sebanyak 2 juta kopi. Kemudian X-Men edisi Jim Lee berhasil terjual sebanyak 8 juta kopi, membuat kondisi Marvel sekarang agak lebih baik.
Namun pada 1992, Marvel mendapatkan pukulan keras ketika 7 artis legendaris mereka memutuskan untuk berhenti menggambar untuk Marvel. Ditambah lagi pada pertengahan 90-an, industri komik mengalami kegagalan karena gagal memenuhi ekspektasi penggemar. Karena ceritanya terlalu jelek dan terlalu dibuat-buat untuk kepentingan perusahaan dan mengesampingkan perasaan dari pembaca. Benturan ini terlalu keras untuk Marvel, dan karena inilah pada 1996 Marvel Entertainment Group mengajukan bahwa perusahaan mereka bangkrut. Dan karena udah kepepet banget, mereka menjual hak film untuk beberapa karakter mereka seperti Spider-Man, X-Men, dan The Fantastic Four. Untungnya pada akhir 90-an, Jim Lee dan Rob Liefeld masuk untuk membantu Marvel bangkit. Masuklah ke milenium baru di mana Marvel ingin membuat film dari karakter yang masih tersisa. Pada 2002 mereka membuat film Men in Black, Blade, X-Men, dan Spider-Man yang ternyata sukses besar. Mereka kemudian meninggalkan kode komik mereka dan memulai silsilah baru. Komik lama mereka akhiri dan komik baru mereka mulai. Dan pada 2007 mereka mulai mendigitalkan komik mereka agar bisa lebih dekat dengan para pembaca. Marvel Ultimate Universe akhirnya lahir, di mana pembaca dan penggemar akan bisa berkontribusi dalam pengembangan cerita. Puncaknya terjadi pada 2008 saat film Iron Man rilis. Film ini sendiri menjadi pengawal dari serangkaian cerita yang kita kenal sebagai Marvel Cinematic Universe. Dan pada 31 Agustus 2009, Disney mengumumkan bahwa mereka akan mengakuisisi Marvel Entertainment. Dan dengan ini, Disney bisa membiayai Marvel untuk membuat film dengan karakter komik mereka. Di lembaran baru ini, Marvel akhirnya merilis film The Incredible Hulk, Iron Man 2, Thor, Captain America, The First Avengers, dan Avengers pertama. Dan boom, semua film yang kusebutin tadi meledak dan meraih kesuksesan yang sangat besar dan membuat Marvel mendapatkan fans jauh lebih banyak dari sebelumnya. Tapi jujur, film Marvel sekarang kok rada kurang ya, karena mungkin dimasukkan unsur-unsur yaitu kayak di film The Eternals tuh. Sayang aja sih. Padahal film superhero dari Marvel semuanya bagus. Kalian paling suka film Marvel yang mana? Semoga terhibur dan untuk waktunya. Terima kasih ya.